Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 6 ya. Pagi harinya, Yunho mulai jadi bahan omongan oleh orang-orang di kantor polisi Namgang karena postingan semalam di papan buletin kepolisian. Kepala polisi memberitahu Kapten Jung kalau Yunho harus cuti selama beberapa hari. Karena postingan tersebut, markas besar ingin mengusir dan memecat Yunho. Tapi Kapten Jung bersikeras mempertahankan dan membela Yunho. Di sisi lain, hasil pencocokan DNA pun sudah keluar hasilnya. Sohee dan Yunho yang mengambil hasilnya ke tim gabungan. Segalanya menjadi lebih rumit setelah Taeju menginformasikan kalau DNA pencuri mobil dan pemerkosa berantai tidak cocok. Waduh, pada saat yang sama, Junior Taeju melaporkan info dari forensik. Kalau sepertinya ada beberapa DNA yang tercampur gitu di puntung rokok. Jadi Taeju meminta forensik untuk menganalisa ulang DNA tersebut. Malam harinya, tim TCI mendapatkan laporan kalau mobil Soyujung sudah dibalikin, tapi tanpa memori dashboard. Yunho menyarankan agar mereka mencari kasus serupa, di mana mobil dicuri dan kamera dashboardnya juga diambil. Sohee menemukan ada satu korban dengan pola yang sama bernama Cho Moon-ju, dan mereka berencana untuk menemui Cho Moon-ju besok pagi. Keesokan paginya, Sohee dan Yunho menemui Cho Moon-ju perihal kecurian mobil. Tapi Cho Moon-ju seperti menolak untuk berbicara. Sohee memberitahu kalau Cho Moon-ju dapat menelepon Sohee kapan aja jika membutuhkan bantuan. Sedangkan Taeju mendapatkan informasi dari juniornya kalau ternyata DNA dari gunting itu identik dengan DNA yang tim gabungan miliki. Nah loh, berarti pelakunya beneran orang yang sama ya. Namun Taeju menyembunyikan fakta tersebut dari timnya dan TCI. Licik kali kau bang. Deputi Pyo Myung-hak menemui putranya Jung-wook dan teman putranya Jae-yong. Ternyata Jae-yong lah yang menulis di papan buletin mengenai masa lalu Yunho. Sementara itu, Yunho diinterogasi mengenai insiden tabrakan itu, untuk menentukan apakah Yunho dapat terus bekerja sebagai inspektur polisi. Pada saat yang sama, Sohee meminta Hyun Kyung agar forensik menganalisa uang DNA pencuri mobil dan pemerkosa berantai. Dan ketika Sohee mengetahui kebenarannya, Sohee langsung menerobos masuk ke kantor Taeju, dan membeberkan informasi tersebut kepada semua orang. Malam harinya, Sohee ditelepon oleh Cho Moon-ju dan meminta untuk bertemu. Cho Moon-ju mengungkapkan kalau orang yang mencuri mobilnya juga telah memperkosa dirinya. Tapi Cho Moon-ju tidak ingin kebenaran itu terungkap. Cho Moon-ju juga memberikan ciri-ciri pelaku. Sohee memperlihatkan sebuah foto, dan Cho Moon-ju mengklaim kalau benar itulah si pelaku. Tim gabungan juga telah mengidentifikasi pelaku, bernama Park Sung-jin, dan bergerak untuk menangkapnya. Sohee menghormati keputusan Cho Moon-ju dan berjanji untuk merahasiakan cerita Cho Moon-ju dan menangkap pelakunya. Malam itu, Yunho kembali ke kantor TCI, di mana Sohee memberitahunya kalau Yunho benar mengenai pelakunya. Saat mendiskusikan pengakuan Cho Moon-ju, Yunho mencari tahu siapa yang akan menjadi korban pemerkosa berikutnya. Mereka menerka, Soyujung lah korban selanjutnya, karena kemarin sempat gagal kan? Sohee kemudian berlari ke tim gabungan untuk menginformasikan detailnya dan meminta Yunho untuk menemui Sohee di tempat parkir. Karena Yunho tidak dapat mengemudi akibat trauma yang berasal dari kecelakaan lalu lintas di masa lalu. Superintendent So yang tadinya arogan akhirnya mendengarkan laporan dari Sohee dan meminta seluruh timnya untuk bergegas ke rumah Soyujung. Saat seluruh tim hendak pergi, Sohee menelepon Yunho, tapi Yunho melawan traumanya dan mengemudi mobil ke rumah Soyujung dengan tekad yang besar untuk menyelamatkan korban. Yunho akhirnya berhasil mendatangi rumah Soyujung. Dan saat itu, sekali lagi, Yunho melihat putung rokok di depan rumah Soyujung. Park Sung-jin sudah berada di dalam rumah Soyujung dan mengancam Soyujung dengan gunting. Yunho yang telah masuk ke dalam rumah juga menemukan ibu Soyujung yang diikat dan dikurung di dalam gudang. Yunho melepaskan ibu Soyujung lalu masuk ke dalam rumah dan mengejar Park Sung-jin. Kembali menemui jalan buntu, akhirnya Park Sung-jin menyerang Yunho dengan pisau. Mereka terlibat pertengkaran. Dan Yunho berhasil memamerkan keterampilan bertarungnya. Setiap gerakan yang Sohee jelaskan beneran dipraktikin dengan baik oleh Yunho. Dan akhirnya Yunho berhasil menangkap Park Sung-jin. Meskipun tim TCI yang menyelesaikan kasus ini, tim gabunganlah yang mengambil alih tanggung jawab. Superintendent So yang memberikan laporan keberhasilan ini kepada media. Kepala Divisi Kejahatan Besar Taeju bertemu dengan tim TCI dan mengakui kerja keras mereka dalam menyelesaikan kasus ini. Dia juga menyampaikan selamat kepada Yunho yang tidak akan dipecat dari kepolisian. Malam itu, tim TCI merayakan kemenangan Yunho, namun Kapten Jung tidak hadir. Sohee menginformasikan kalau hari itu bertepatan dengan hari kematian istri Kapten Jung.
Setelah makan malam, Yunho mengetahui dari Sohee kalau istri Kapten Jung meninggal dalam kasus tabrak lari. Adegan kemudian beralih di mana Jae-yong sedang ngebut di jalan, sembari menyalip mobil lain di depan. Pengemudi mobil tak dikenal itu menyebabkan Jae-yong mengalami kecelakaan. Pengemudi itu kemudian mendekati Jae-yong yang terluka akibat kecelakaan dan membakar mobil Jae-yong. Wah, siapa ya yang membunuh Jae-yong? Hanya waktu yang akan memberitahu. Ayo, tebak siapa ya sahabat nonton? Apakah Kapten Jung atau suaminya Hyun-soo? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.